Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan man arada an yanzu min adzabillah, barang siapa yang menginginkan dia selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah serta rahmat dan masuk ke dalam surganya, maka hendaknya dia menahan nafsunya, menahan dirinya daripada syahwat dan hawa nafsu dunia, dan hendaknya dia bersabar atas setiap ujian, musibah, cobaan yang menimpanya di muka bumi ini. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, kalau engkau menginginkan dirimu terselamatkan daripada siksanya Allah, kalau engkau ingin mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah, masuk ke dalam surganya Allah, maka jagalah dirimu jangan sampai terjerumus ke dalam hawa nafsu. Dan bersabarlah atas setiap ujian, musibah, cobaan yang Allah turunkan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Ketika seseorang mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, maka berubah derajatnya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu adalah sifatnya para anbiya. Sabar itu adalah perhiasannya para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu adalah salah satu anak tangga yang mengangkat derajat seseorang. Ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, derajatnya dimuliakan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan sabar itu ada beberapa macam. Yang pertama apa? Sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam ketaatan itu dibutuhkan kesabaran, karena terkadang seseorang itu malas untuk taat kepada Allah. Contoh, di saat dia sedang capek-capeknya, sedang enak-enaknya tidur, datang waktu subuh, maka dibutuhkan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bangun dari tidurnya, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Ketika diperintahkan berpuasa, dia harus sabar menahan diri dari makanan dan minuman, mengajak untuk berbuat maksiat. Nafsu manusia itu senantiasa mengajak manusia untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dan perkara yang diharamkan itu disukai oleh nafsu. Maka butuh yang namanya sabar dalam menahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nahan nafsu, nahan diri supaya tidak berbuat maksiat, itu juga dibutuhkan kesabaran. Dan itu ada imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sabar atas musibah yang menimpa dirinya, khususnya inda sadmatil ula, saat musibah itu pertama kali menimpa dirinya. Dan ini memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Sabar atas ketaatan dijelaskan derajatnya 300. Sabar atas perkara yang diharamkan oleh Allah derajatnya 600. Sabar atas musibah lebih tinggi lagi. Sabar sadmatil ula lebih tinggi lagi. Memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Tentunya orang yang bersabar, andai kata pahalanya cuma satu, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita sabar cuma dapat manfaat satu saja, apa? Dicintai oleh Allah, cukup. Belum lagi orang yang sabar dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang yang sabar derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak daripada keutamaan orang yang bersabar. Jadi sabar itu luar biasa, dan terkadang kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, itu ujian datang karena cintanya Allah kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya apa? Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Seseorang itu yang dikehendaki mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau Allah itu berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yusib minhu, maka dia akan diuji oleh Allah. Para ulama menjelaskan ketika ujian itu turun, maka dosanya diampuni sama Allah. Ketika seseorang itu mendapatkan ujian dari Allah, musibah,
begitu dia dapat musibah, dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam musibahnya dia bersabar, selain diampuni, dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, petanda itu Allah menghendaki dia menjadi lebih baik. Karena kalau Allah itu berkehendak baik kepada seseorang, orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.